لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya termasuk ujian dan cobaan yang ditimpakan kepada kaum muslimin adanya budaya-budaya dan adanya pemikiran-pemikiran yang disusupkan ke dalam tubuh kaum muslimin untuk merusak mereka, memecah belah mereka, dan menjadikan mereka berkelompok-kelompok dan bergolongan. Dan ini adalah suatu perkara yang harus diperbaiki. Karena itu, apa yang kita saksikan dari banyaknya partai-partai dan banyaknya jamaah-jamaah yang menisbahkan dirinya kepada Islam, dan juga adanya pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk membenarkan adanya perpecahan tersebut. Semua ini butuh diterangkan dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran was Sunnah. Apa hukum seluruh hal tersebut? Karena itulah saya meminta kepada seluruh hadirin untuk mendengarkan pembahasan ini dengan seksama, dan kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pahami di atas dasar ingin mencari kebenaran, tanpa mengikuti hawa nafsu dan tanpa dikungkung oleh fanatisme yang membahayakan. Karena itulah masalah ini adalah masalah yang butuh diuraikan dengan dalil-dalil yang jelas dan terang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul ceramah ini adalah tentang hukum berpartai. Kalimat partai dalam bahasa Arab itu dikenal dengan nama Al-Hizb. Tapi Al-Hizb ini kalau dalam bahasa Arab mempunyai pengertian yang lebih luas dari kalimat partai dalam bahasa Indonesia. Al-Hizb secara bahasa, dalam bahasa Arab, itu artinya jama'atun nas, sekelompok manusia. Hizb, jama'nya adalah Al-Ahzab. Ya. Dikatakan di dalam lisanul Arab, Hizbur Rajul ashabuhu
wa junduhu alladhina ala ra'yihi. Hizb seseorang adalah teman-temannya dan pengikut-pengikutnya yang berada di atas pemikirannya. Ini al-hizb. Nah, maka al-hizb ini dari konteks kalimat yang saya terangkan tadi, kadang bisa diterjemah dengan makna kelompok, dan kadang bisa diterjemah dengan makna golongan, dan kadang bisa diterjemah dengan nama partai. Iya. Dan di dalam Al-Quranul Karim, kalimat al-hizb itu hanya pada dua tempat saja. Atau ada dua hizb yang disebut dalam Al-Quran, tidak ada yang ketiga. Yang disebutkan dalam Al-Quran, yang pertama adalah Hizbur Rahman, adalah Hizbullah, adalah golongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah Hizbus Syaitan, adalah kelompok syaitan. Adapun tentang Hizbullah, kelompok Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam ayat Al-Quran dalam dua ayat. Ayat yang pertama dalam surah Al-Ma'idah, ayat 55 sampai 56. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sungguhnya wali kalian, wahai kaum mukminin, adalah Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka dalam keadaan ruku. Dan barang siapa yang memberikan loyalitasnya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya hizballah, kelompok Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah yang akan menang. Dan juga di ayat yang lain dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Tidaklah engkau menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka memberikan kecintaannya kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu, orang-orang yang menentang itu adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, dan keluarga mereka. Ya, tidak akan pernah ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat memberikan kecintaan kepada mereka, walaupun kerabatnya yang paling dekat. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka inilah yang dituliskan di dalam hatinya keimanan. Wa ayyadahum bi ruhin min, dan dikuatkan dengan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudkhiluhum, yaitu dengan Jibril, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan dimasukkan mereka itu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Setelah disebutkan kriteria mereka, kemudian Allah tegaskan di akhir ayat, ulaika hizbullah, mereka itulah kelompok Allah, hizb Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa kelompok Allah lah, mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Dan sebaliknya, ya, hizb yang kedua, kelompok yang kedua yang disebut dalam Al-Quran adalah hizbus syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, dalam surah Al-Mujadalah ayat 18 sampai ayat 19, yauma yab'atsukumullahu jami'an
فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Hari tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah, ya, mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah, maka mereka bersumpah kepada Allah sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian. Itu sumpah yang dusta. Wa yahsabuna annakum ala syai', dan mereka menyangka mereka yang di atas sesuatu. Ala innahum humul kadhibun. Allah firman, ketahuilah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dusta. Ya. Istahwada alaikum syaitan. Syaitan telah menguasai mereka. Fa'ansakum dzikrallah. Dan syaitan telah melupakan mereka, melalaikan mereka dari zikir kepada Allah. Mereka itulah kelompok syaitan, hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwa hizbus syaitan, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan hizbus syaitan. Ayat yang kedua dalam surah Fatir, ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sungguhnya syaitan hanyalah menyuruh golongannya supaya mereka itu menjadi penghuni-penghuni neraka. Ya. Maka di dalam ayat Al-Quran hanya ada dua kelompok. Hanya ada dua hizb. Hizbullah dan hizbus syaitan. Kita akan terangkan apa itu hizbullah. Ya. Dan selain dari hizbullah akan masuk ke dalam hizbus syaitan. Akan masuk ke dalam hizbus syaitan. Ya. Maka berdasarkan dengan ini, setelah kita memahami bahwa makna hizb adalah kelompok, ya, golongan atau partai atau yang semisal dengan itu, maka itu dinamakan al-hizb. Dikatakan kepada seorang, dia ini adalah hizbi, ya, kelompok apa saja, walaupun rupa-rupa mereka berbeda, amalan-amalan mereka berbeda, hati-hati mereka berbeda, ya, tapi semuanya bersatu di bawah fanatisme kepada suatu pemikiran atau dasar-dasar landasan pada kelompok tersebut. Kemudian mereka membangun ikatan loyalitas, kecintaan dan kebencian di atas pemikiran dan dasar-dasar itu, maka ini dinamakan hizb. Ya. Ini dinamakan hizb. Bagaimanapun bentuknya, walaupun dia tidak menamakan dirinya dengan hizb, walaupun dia namakan dirinya Jamaah Islamiyah, atau dia namakan dirinya pergerakan, atau dia namakan dirinya hanya sekedar tanzim, atau dia namakan dirinya hanya sekedar jam'iyah, atau dia namakan dirinya hanya sekedar organisasi, atau dia namakan dirinya hanya sekedar yayasan, atau dia namakan dirinya hanya sekedar forum. Maka kapan ia bangun kecintaan dan kebenciannya di atas suatu pemikiran dan pokok-pokok ini, selain di atas dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka mereka inilah yang dikatakan sebagai hizbiyah. Iya. Baik. Sekarang kita akan lihat dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang haramnya tahazzub tersebut. Ya. Tentang haramnya berkelompok-kelompok, berpartai-partai, dan haramnya perpecahan terjadi di tengah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini tegas menunjukkan kepada kita tentang wajibnya bersatu di atas tali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh membuat golongan-golongan, kelompok-kelompok dan partai-partai. Ya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan tentang haramnya hal tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينكم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana orang-orang musyrikin itu? Bagaimana sifatnya? Minal ladina farraqu dinahum. Dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Wa kanu syi'a. Sehingga mereka berkelompok-kelompok. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap kelompok, setiap golongan terhadap apa yang mereka miliki, mereka merasa berbangga dengannya. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian menjadi atau seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk, dan mereka itu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, engkau wahai Muhammad tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Dinyatakan kepada nabinya seperti itu supaya berlepas diri dari mereka, orang-orang yang memecah belah agama dan orang-orang yang berkelompok-kelompok. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida." Dan sungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. "Wa ana rabbukum fattaqun." Dan saya Rabb kalian, firman Allah, dan aku Rabb kalian, maka bertakwalah kalian kepadaku. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka terputuslah perkara mereka tercerai-berai, dan setiap hizb, setiap kelompok terhadap apa yang mereka miliki, mereka merasa bangga dengannya. Dan perpecahan ini adalah perkara yang tercela di dalam seluruh syariah. Bukan hanya di dalam syariat Islam, tapi juga di dalam syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi." Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini, yaitu apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. 5 nabi, ulul azmi. Iya. Sebutkan 5 nabi ini ulul azmi sebagai perwakilan dari para nabi dan para rasul, sebab mereka ini adalah para nabi dan para rasul yang paling mulia. Apa itu wasiatnya? Apa syariat yang ditetapkan untuk mereka? An aqimud din. Hendaknya kalian tegakkan agama. Wala tatafarraqu fihi. Dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Ini larangan untuk berpecah belah. Dan juga ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, karena itulah di sini Allah berfirman, tegakkanlah agama dan jangan kalian berpecah belah. Kata Ibnu Katsir, yaitu Allah berwasiat kepada seluruh para nabi dan para rasul supaya mereka bersatu dan berada di atas satu jamaah, dan mereka dilarang untuk berpecah dan berselisih. Ya. Ini secara global. Bagaimana syariat para nabi dan para rasul. Dan juga dalam Al-Quran ada kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam kembali dari Bukit Tur, maka dia dapatkan kaumnya sudah menyembah anak sapi. Ya. Maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Harun, sebagaimana dalam surah Taha, "Qala ya Harun, ma man'aka id ra'aitahum dhallu? Ala tattabi'uni fa asaita amri?" Wahai Harun, apa yang melarang kamu? Apa yang mencegah kamu? Ya,
melihat mereka ini sesat, kenapa kamu tidak larang mereka? Tidakkah engkau mengikuti perintahku? Ya. Apakah engkau ingin bermaksiat terhadap perintahku? Maka kata Nabi Harun apa? Ya bna ammi, ya bna ummi, la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Inni khashitu an taqul farraqtu baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Katanya, wahai anak ibuku, ya, jangan kamu pegang jenggot dan kepalaku. Rupanya Nabi Musa bicaranya pada Nabi Harun sudah dengan nada yang sangat marahnya. Pegang kepala dan jenggot Nabi Harun dan berkata seperti itu. Kenapa kamu biarkan mereka tersesat? Ya. Maka Nabi Harun menjawab alaihi salam, saya takut engkau akan berkata saya memecah belah Bani Israel dan saya tidak mengikuti perkataan. Kata Syekh Ahmad An-Najmi ketika menyebutkan ayat ini, kata beliau, di sini Nabi Harun berhati-hati jangan sampai kaum Bani Israel ini terpecah, dan ia pun takut Nabi Musa mencerca ia karena hal tersebut. Lihat, ini menunjukkan bahwa dasar perpecahan di kalangan mereka, ya, di sisi Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah perkara yang tercela. Karena itu senantiasa dijaga, jangan sampai hal tersebut ada. Ya. Ini sebagian dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang haramnya adanya golongan-golongan dan kelompok-kelompok selain dari kelompok Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, beliau berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, thumma qala hadha sabilullah, thumma khatta khututan an yaminihi wa shimali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis. Kemudian beliau berkata, ini adalah jalan Allah. Satu garis, bukan banyak garis. Menunjukkan bahwa jalan itu cuma satu. Ini jalan Allah. Kemudian setelah itu beliau menggaris beberapa garis di samping kanan dan kiri garis yang lurus itu tadi. Ya. Setelah itu beliau berkata, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan. Wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Di atas setiap jalan dari jalan-jalan ini ada syaitan menyuruh pada jalan tersebut. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis Irbad bin Sariyah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lainnya, kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. Kata Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami, menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam. Hati bergetar mendengar nasihat tersebut. Ya. Ini keadaan para sahabat ketika mendengarkan nasihat. Hati mereka bergetar mendengar nasihat tersebut. Dan mata mereka penuh dengan linangan air mata. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi', seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Fa'usina, karena itu berwasiatlah kepada kami. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah, saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah, dan mendengar dan taat. Wa in ta'ammar alaikum 'abdun habashi, walaupun yang menjadi pimpinan atas kalian adalah budak Habashi. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alayhi bisunnati fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid. Dan sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Pada saat itu hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ikutlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Suruh mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bukan disuruh membuat jemaah-jemaah
dan bukan disuruh bikin partai-partai, ya. Tapi disuruh untuk kembali dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di antara dalil yang sangat jelas menunjukkan tentang haramnya, ya, membuat kelompok-kelompok partai-partai yang tidak di atas dasar tuntunan, yang tidak di atas kelompok Allah Subhanahu wa taala, hizb Allah Subhanahu wa taala, adalah hadits Hudzaifah bin al-Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah taala. Hudzaifah bin al-Yaman berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, makhafata an yudrikani." Adalah manusia. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Tapi kata Hudzaifah, saya bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Saya takut kejelekan ini akan menimpa saya. Jadi orang tanya, ya Rasulullah, apa amalan yang baik, apa yang dilakukan, dituntunkan. Kalau Hudzaifah tanya apa, sesuatu yang jelek, yang membahayakan orang, itu yang dia tanya. Jangan sampai itu menimpa dia. Fakultu, maka kata Hudzaifah, saya bertanya, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Sungguhnya kami dulu di zaman jahiliyah dan zaman kejelekan. Faja'ana Allah bihadzal khair. Kemudian Allah datang, ya, membawakan kepada kami dengan kebaikan ini. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Maka Hudzaifah bertanya, apakah setelah kebaikan yang kita alami sekarang ini ada kejelekan? Kata Rasulullah, na'am, ada kejelekan. Qultu wa hal ba'da dzalika syarr min khair? Hudzaifah tanya lagi, apakah setelah kejelekan itu ada lagi kebaikan? Ya. Kata beliau, na'am, wa fihi dakhan. Iya, ada kebaikan dan sudah ada asapnya. Ya. Sudah ada asapnya. Qultu wa ma dakhanu? Hudzaifah tanya lagi, ya Rasulullah, apa asap itu? Ya. Apa asap ini yang menutupi kebenaran itu, kebaikan ini? Kata beliau, qaumun yahtaduna bighairi hadi, ta'rifu minhum wa tunkir. Adalah satu kaum yang mereka mengambil petunjuk di atas selain petunjukku. Engkau mengenal mereka dan engkau mengingkarinya. Maka Hudzaifah kembali bertanya, qultu fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Kata Hudzaifah, apakah setelah kebaikan itu ada lagi kejelekan? Kata beliau, na'am, iya, du'atun ila abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Kata beliau, iya, para dai yang menyeru ke pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang menjawab seruan mereka, maka mereka akan melemparkan yang menjawab seruannya ini ke dalam neraka. Setelah itu Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, sifatkan kepada kami bagaimana ciri-ciri mereka. Faqala, maka Rasulullah menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari orang yang berwarna seperti warna kulit kita, dan mereka berbicara seperti lisan kita. Ya. Lihat. Kemudian Hudzaifah tanya lagi, fama ta'muruni in adrakani dzalik? Lantas apa yang kamu perintahkan kepadaku ya Rasulullah, kalau saya mendapati zaman seperti ini? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya kamu komitmen di atas jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Ya, komitmen di atas jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Qultu fa in lam yakul lahum jamaah wala imam. Maka Hudzaifah kembali bertanya, kalau mereka kaum muslimin tidak punya jamaah dan tidak punya imam, apa yang saya lakukan? Kata Rasulullah, fa'tazil tilkal firaq kullah. Hendaknya kamu menjauhi seluruh kelompok-kelompok itu. Walau anta adda bi asli syajaratin, walaupun kamu harus menggigit akar pohon, hatta yudrikukal maut, sampai kamu mendapati sampai kamu dijemput pada kematian, wa anta ala dalik, dan kamu dalam keadaan seperti itu. Lihat bagaimana wasiat Rasulullah. Ketika Hudzaifah bertanya, kalau tidak ada jemaah dan tidak ada imam, apa yang dilakukan? Kata Nabi, tinggalkan seluruh kelompok itu. Bukan disuruh membuat kelompok-kelompok baru. Ya. Membuat partai-partai baru. Ya. Nah, karena itu perlu kita ketahui bahwa yang ada cuma dua, Hizbullah dan Hizbus Syaitan.
Dan Hizbullah, kelompok Allah Subhanahu wa taala, ini yang diterangkan dalam hadits Hudzaifah. Ketika terjadi fitnah, talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Engkau komitmen di atas jemaah kaum muslimin dan imamnya mereka. Dan juga di dalam hadits perpecahan umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ila 73 firqah." Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Apa satu ini? Kata Rasulullah, humul jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Siapa itu al-jamaah? Siapa yang diinginkan di al-jamaah? Banyak penafsiran di kalangan para ulama. Ada penafsiran di kalangan para ulama. Dari penafsiran-penafsiran ini kembali ke dalam dua pokok penting dalam syariah. Penafsiran pertama dari al-jamaah yaitu komitmen di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Ini penafsiran jamaah yang pertama. Dan ini ditafsirkan dalam riwayat yang lain yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya, yaitu Nabi berkata ketika ditanya siapa al-jamaah ini atau siapa yang selamat ini, kata beliau, ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang seperti atau apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabat pada hari ini. Maka ini menunjukkan bahwa al-jamaah adalah komitmen di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Karena itulah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah apa-apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Walaupun kamu sendiri. Jadi kapan dia di atas tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka mereka inilah yang dikatakan al-jamaah. Mereka inilah yang dikatakan al-jamaah. Ini makna al-jamaah yang pertama. Kemudian jamaah yang kedua, makna jamaah yang kedua adalah jamaah di bawah kepemimpinan seorang pimpinan, atau jamaah yang bermakna lingkup negara. Itu jamaah. Ya. Nah, Indonesia ini di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, jamaah kaum muslimin. Demikian pula negeri-negeri yang lainnya seperti Saudi Arabia di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, jamaah kaum muslimin. Nah, ini jamaah yang wajib kita komitmen di atas al-jamaah dan komitmen dengan imam mereka, pemimpin mereka. Ya. Karena itulah dari ciri kelompok Allah Subhanahu wa taala yaitu komitmen di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Ya. Siapa yang berada di atas hal ini? Dan ini adalah dasarnya. Walaupun dia berada di negeri yang berbeda, ya, dan walaupun dia mempunyai nama-nama pondok yang berbeda atau nama-nama masjid yang berbeda, ya, tapi kalau mereka berada di atas satu manhaj ini, di atas satu tuntunan ini, yaitu tuntunan Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, maka mereka semuanya dianggap satu jamaah, dianggap berada di dalam Hizbullah, kelompok Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, adapun kelompok-kelompok yang lainnya yang kita lihat sekarang dari partai-partai, ya, dan yang kita lihat dari jamaah-jamaah yang ada, yang partai secara umum sifatnya lebih banyak condong ke dalam politik, yang jemaah-jemaah yang membentuk dirinya, ya, menisbahkan dirinya dengan dakwah dalam negara atau dakwah untuk kebaikan pada sebagian orang, ya, dan sebagian yang lainnya ingin merintis berdirinya negara Islam tidak dengan cara ikut partai dalam pemerintahan. Ini semuanya adalah perpecahan-perpecahan. Dan ini semuanya adalah bentuk partai-partai yang terlarang di dalam syariatul Islam. Ya. Karena itu para ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, benar-benar sangat mengharamkan tentang adanya partai-partai ini. Ya. Dan tidak ada dalil sama sekali yang membenarkan tentang bolehnya berpartai. Ya. Dalil hanya menunjukkan tentang adanya satu jalan saja. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Pakai sirat satu. Mufrad, bukan dikatakan siratat, ya, jalan yang banyak, tapi satu jalan. Wa anna hadha sirati, sungguhnya ini adalah jalanku. Ya.
Kemudian yang selamat dikatakan al-jamaah. Al-jamaah, satu jamaah, bukan dikatakan al-jamaat. Tidak ada dalam nas Al-Quran maupun hadits Rasulullah SAW yang membolehkan adanya perpecahan, yang membolehkan adanya partai-partai dalam tubuh kaum muslimin. Ya. Bukan satu dalil pun yang benar dalam hal ini. Ya. Kita katakan satu dalil yang benar dan bisa dipakai menjadi pendalilan. Adapun dalil yang pemahamannya salah, banyak mereka pakai. Ya. Seperti orang-orang Hizbut Tahrir dalam bukunya, dia berdalilkan tentang bolehnya berpartai dengan ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat yang menyuruh kepada kebaikan. Katanya di sini dalil tentang bolehnya bikin partai. Karena ada sekelompok umat. Ini menunjukkan jahilnya tentang syariatul Islam. Sebab umat itu di dalam bahasa itu mempunyai 15 makna. Bahkan ada sebagian ahli bahasa mengatakan umat itu punya 40 makna. Dan ini dia bawakan maknanya sesuai dengan makna yang diinginkan. Kemudian di ayat itu dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini juga menyelisihi pemahaman yang mereka anut di dalam hal ini. Dan mereka berdalilkan juga dengan ayat-ayat yang lain dan semuanya itu pendalilan-pendalilan bukan pada tempatnya. Hanya seperti sarang laba-laba saja. Dia hanya bisa memberikan kerancuan kepada orang-orang yang tidak tahu agama. Tapi kalau dalam dasar-dasar syariah dan fatwa-fatwa para ulama yang telah menekuni agama ini, menghabiskan hayatnya dalam mempelajari agama, semuanya memberikan fatwa tentang haramnya berpartai tersebut. Tentang haramnya membuat kelompok-kelompok dan membuat jamaah-jamaah. Mungkin di sini saya akan bacakan beberapa fatwa dari para ulama tentang hal tersebut. Kemudian kita akan jelaskan sedikit tentang kerusakan berpartai. Fatwa-fatwa ini saya baca dari buku yang berjudul Jamaah Wahidah La Jama'at wa Siratun Wahid La Asharat, karya Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Di sini ada sekitar 5 atau 6 fatwa atau lebih. Yang pertama fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kalau yang disebut oleh Syekh Rabi' di sini 4 fatwa. Tapi kita tambahkan dari fatwa yang lain. Yang pertama fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau ditanya dengan pertanyaan nasnya sebagai berikut. Ma wajibu ulama'il muslimin hiyala kathratil jam'iyat wal jama'at fi kathirin min ad-duwal al-islamiyah wa ghairiha. Apa kewajiban para ulama kaum muslimin melihat banyaknya jam'iyat, perkumpulan dan jamaah-jamaah di kebanyakan negara-negara Islam dan selain negara Islam. Wa ikhtilafuha fima bainaha, dan perselisihan antara mereka. Hatta inna kulla jama'atin tudammil al-ukhra, sehingga setiap jamaah menyesatkan yang lainnya. Ala tarawna min al-munasib at-tadakhul fi mithli hadhihi al-mas'ala bi idahi wajhi al-haqq fi hadhihi al-khilafat. Tidakkah engkau melihat dari suatu hal yang munasib, engkau masuk di dalam hal ini dalam menjelaskan sisi kebenaran dalam perselisihan ini, khasyat tafaqumiha wa aqwaqibaha al-wakhima 'ala al-muslimina huna. Karena jeleknya akibat yang akan muncul terhadap kaum muslimin di sana. Maka Syekh bin Baz rahimahullah taala menjawab pertanyaan ini. Kata beliau, sungguhnya Nabi Muhammad, saya langsung terjemah saja supaya untuk meringkas waktu. Kata beliau, sungguhnya Nabi Muhammad menjelaskan kepada kami, menjelaskan kepada kita darban wahida, satu jalan, yajibu 'alal muslimina ay yasluku, yang kaum muslimin wajib menjalani jalan ini, wa huwa siratullahil mustaqim, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, wa manhaju dinihil qawim, dan manhaj agamanya yang sangat kokoh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabil dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain sehingga memecah belah kalian dari jalannya. Sungguhnya demikianlah diwasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Kemudian kata Syekh bin Baz, dan sebagaimana Allah Rabbul Izza wal Jalal
telah melarang umat Nabi Muhammad untuk berpecah dan melarang mereka berselisih. Dan sungguhnya perpecahan dan perselisihan tersebut merupakan sebab yang paling besar yang akan menimbulkan kelemahan dan akan menyebabkan mereka dikuasai oleh musuh-musuhnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوكم إليه." Telah disyariatkan kepada kalian dari agama apa-apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, dan apa-apa yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu hendaknya kalian tegakkan agama dan jangan kalian berpecah belah. Sungguhnya hal ini sangatlah besar, sangatlah berat terhadap kaum musyrikin kalian berdakwah kepada hal tersebut. Kemudian kata Syekh bin Baz, maka ini adalah dakwah ilahiyah. Ini dakwah ilahiyah, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan kalimat dan menyatukan hati-hati. Ya, menyatukan hati-hati kaum muslimin. Adapun jamiat-jamiat, ya, perkumpulan-perkumpulan yang banyak terdapat di negeri-negeri Islam, kalau perkumpulan tersebut karena kebaikan dan bantuan-bantuan atau saling bahu-membahu dalam kebaikan dan ketakwaan dalam kaum muslimin, tanpa ada perselisihan hawa nafsu di antara orang-orang yang memilikinya, maka perkumpulan yang seperti ini adalah kebaikan dan berkah. Ya, kebaikan dan berkah. Nah, dan memang di dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah, ya, tidak diharamkan adanya perkumpulan al-amal al-jama'i. Al-amal al-jama'i. Ya. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama. Pekerjaan yang dilakukan secara berjamaah. Ya, tidak dilarang hal tersebut. Ya. Dan tidak ada di antara ulama Islam yang melarang hal tersebut, sepanjang pekerjaan bersama ini dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sepanjang dibangun di atas hal ini. Adapun pekerjaan bersama yang dibangun di atas partai-partai, itu berbeda dan menyelisih dasar Al-Quran dan Sunnah. Coba kita lihat. Ya. Mereka dibangun di atas dasar, bukan dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Karena dasar pemikiran dari orang yang membuat partai ini, kemudian dasar-dasar yang dibuat oleh partai itu sendiri. Ya. Setelah itu mereka membangun ikatan loyalitas di atasnya. Ya. Membangun ikatan loyalitas di atasnya. Yang siapa yang ikut bersama mereka, itulah yang dicintai dan dimuliakan, walaupun dia adalah manusia yang paling fasik dan paling banyak bernista dengan dosa. Ya. Yang jelas dia ikut dengan partainya, dia paling baik. Ya. Dan siapa yang tidak ikut dengan partainya, maka dia adalah orang yang jelek dan harus dijauhi, walaupun dia adalah orang yang paling saleh dan paling ahli ibadah. Ini bentuk-bentuk partai yang ada. Ya. Dan juga di dalam pandangan yang lain, ya, dari sisi mereka di dalam bahu-membahu, terikat dengan kelompoknya, sehingga menelantarkan prinsip-prinsip akidah yang benar. Ya. Ini di antara perbedaan, ya, antara al-amal al-jama'i yang diinginkan di kalangan ahli sunnah dan diinginkan dengan orang-orang hizbiyun, orang-orang yang mereka ini mengikuti jalan-jalan syaitan. Ya. Jadi perkumpulan dan amalan jama'i sepanjang hal tersebut dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah baik. Ya. Dan itu adalah baik. Kita lihat kaum muslimin, ya, di berbagai macam negara, mereka mempunyai sekolah-sekolahan, ya, dan mempunyai masjid-masjid, mempunyai pondok-pondok, ya. Dan di setiap negara ada dakwah, dari dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tapi perselisihan negara mereka dan berbedanya nama-namanya. Ya. Yang kadang di suatu negara harus dibawa organisasi dan berbeda nama organisasinya. Tapi semuanya ini hakikatnya mereka di atas satu dasar. Ya. Sebab mereka semuanya di atas dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan itu bukan berpecah belah. Dan itu namanya tetap berada di atas kesatuan. Ya. Tapi berbeda dengan partai-partai yang ada. Dengan dasar yang telah kita sebutkan. Ya. Mereka semakin memecah belah umat Islam. Ya. Kemudian kata Syekh bin Baz kelanjutannya, kata beliau,
Adapun kalau setiap jamaah, setiap kelompok menyesatkan kelompok yang lainnya, atau dia mengeritik amalan-amalannya, sungguhnya bahaya yang seperti ini ketika itu sangat besar dan akibatnya sangat jelek. Maka yang wajib bagi kaum muslimin menjelaskan hakikat dan memunaqasyah, ya, membahas ilmiah tentang keadaan setiap jamaah dan setiap jam'iyah. Diteliti. Itu kata Syekh bin Baz, itu kewajiban. Diperjelas bagaimana hakikatnya dan keadaan sebenarnya. Dan kami menasihati semuanya supaya berjalan di atas garis yang digariskan oleh Allah kepada hambanya. Dan Nabi Muhammad menyeru kepada hal tersebut. Kata Syekh bin Baz, siapa yang melewati hal ini dan siapa yang terus-menerus di atas siapa yang terus-menerus keras kepala, ya, mementingkan keperluan dirinya atau maksud-maksud yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah, maksudnya maksud-maksud pribadi yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah, maka itu wajib. Kalau seperti ini keadaannya, kata Syekh bin Baz, wajib untuk diumumkan orang-orang yang seperti ini, kelompok yang seperti ini, ditashhir wa tahdzir minhu, dan wajib ditahdzir darinya, mimman arafa al-haqiqah, dan tariqil mustaqim, dan ia pun dipalingkan dari jalan yang lurus, alladzi amarana Allah bittiba'i fi qoulihi ta'ala, yang Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya dalam firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sungguhnya ini jalan yang lurus, sampai akhir ayat yang telah kita sebutkan tadi. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, ya, jadi ukuran kata beliau, sepanjang dia di atas